Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaprilia Skarayu. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan terkait usul program pemberdayaan masyarakat atau PPM yang akan saya laksanakan. Yang pertama, untuk judul yang saya gunakan dalam program PPM yaitu pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup lansia dengan penerapan pola hidup sehat di Desa Duku Salam, Kabupaten Tegal. Yang pertama, untuk mitra program PPM-nya yaitu Posyandu di Desa Duku Salam, Kabupaten Tegal. Yang kedua, konsentrasi kegiatan penyuluhan ini yaitu pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, untuk keluaran yang dihasilkan dalam program PPM ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dengan pola hidup sehat. Analisis situasi, di mana di Desa Duku Salam, Kabupaten Tegal, kesehatan lansia mengalami penurunan karena rendahnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran dalam prasarana pelayanan kesehatan seperti posyandu. Permasalahan kesehatan lansia dikaitkan dengan status kesehatan pada lansia yang dapat dilihat dari pola hidup sehatnya. Dari kondisi yang tidak sehat, aktivitas fisik, kondisi psikis, maupun asupan makanan yang kurang baik merupakan faktor utama penyebab gangguan penurunan kualitas hidup pada lansia. Kegiatan posyandu di Desa Duku Salam Kabupaten Tegal itu cenderung monoton, hanya melakukan posyandu berupa penimbangan berat badan dan tekanan darah saja. Belum adanya program penyuluhan kesehatan yang makin membuat menurunnya kesehatan lansia di Desa Duku Salam karena kurangnya pemahaman lansia terkait pengetahuan mengenai kualitas hidup lansia yang diterapkan pada aspek fisiologis maupun psikologisnya. Lalu, untuk permasalahan mitranya, yaitu diketahui bahwa tingginya populasi lansia di Desa Duku Salam menjadi perhatian masyarakat sekitar. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kesehatan lansia di Desa Duku Salam. Yang pertama yaitu masyarakat di Desa Duku Salam belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kualitas hidup lansia pada aspek fisiologis maupun psikologis. Dan masalah yang kedua, di mana para lansia di Desa Duku Salam perlu mendapatkan perhatian dalam kondisi fisik karena belum adanya penyuluhan kesehatan yang memberikan pelatihan olah tubuh bagi lansia. Dari permasalahan mitra yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu untuk mengajak lansia dan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran tentang penerapan pola hidup sehat yang baik untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan usia lansia di masyarakat sehingga mencapai masa tua yang bahagia. Dan yang ketiga, untuk mengedukasi masyarakat terutama lansia dan masyarakat sekitar terkait kualitas hidup dan pola hidup sehat. Berdasarkan tujuan kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya, maka menghasilkan manfaat kegiatan. Yang pertama, masyarakat sekitar dan para lansia menjadi memahami bahwa memperhatikan pola hidup sehat akan meningkatkan kualitas hidup terutama pada lansia. Dan yang kedua, pengetahuan lansia menjadi meningkat yang menjadi dasar pembentukan sikap yang dapat mendorong minat lansia sehingga lebih percaya diri di hari tuanya. Solusi dan target pada program PPM ini, yang pertama ada penyuluhan, yang kedua ada edukasi dan terapi, dan yang ketiga ada posyandu keliling. Yang pertama penyuluhan. Penyuluhan kegiatan pelayanan kesehatan yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dan mendorong semangat hidup sehingga tercapainya lansia sejahtera agar lansia di Desa Duku Salam dapat hidup di usia senja dengan berkualitas. Yang kedua, edukasi dan terapi, di mana edukasi kesehatan mengenai cara aktivitas fisik dapat dilakukan di rumah oleh para lansia dengan teknik kegiatan terapi seperti senam jari dan edukasi terapi pengontrolan emosi dengan pendekatan kognitif behavior terapi melakukan relaksasi oleh ahli psikologinya. Dan yang ketiga ada posyandu keliling, merupakan kegiatan pengecekan kesehatan dan mengontrol lansia sehingga kesehatan dapat rutin dikonsultasikan dengan tepat. Selanjutnya ada target luaran. Yang pertama difokuskan pada posyandu di Desa Duku Salam. Untuk meningkatkan kinerja posyandu terdekat di Desa Duku Salam yang telah aktif berjalan sehingga lebih mengontrol kualitas hidup lansianya.
Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di Desa Duku Salam. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar terhadap kesehatan lansia. Dan yang keempat, untuk membangun kerjasama anggota pelayanan kesehatan dengan perangkat desa. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, tahap persiapan, di mana yang pertama kita menyusun program atau penyusunan program penyuluhan dan program kerja pelatihan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Dalam program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial, dan penjadwalan atau time schedule. Dan yang kedua ada koordinasi lapangan, yaitu persiapan sarana dan prasarana pelatihan yang akan dilakukan dalam 2 sesi atau 2 kali kegiatan agar terdapat pemahaman dan persamaan persepsi tentang tujuan kegiatan penerapan penyuluhan ini. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, yaitu penyuluhan dan posyandu keliling. Yang pertama, penyuluhan. Dalam penyuluhan ini dipermudah dengan pembagian modul pelatihan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lansia di Desa Duku Salam mengenai kualitas hidup pada lansia dengan materi pengetahuan tentang penyakit yang sering ditemukan pada lansia, materi mencakup zat gizi dan sumber makanannya yang diperlukan lansia sehingga akan meningkatkan kualitas hidupnya. Lalu ada penerapan terapi senam jari dan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan kognitif behavior terapi atau CBT dengan relaksasi untuk menghilangkan emosi negatif dan perilaku dengan mengubah pola pikir dan perilaku pada lansia. Selanjutnya, posyandu keliling. Program posyandu keliling ini yaitu untuk meningkatkan jangkauan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan memudahkan akses masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan. Metode yang digunakan yaitu dengan posyandu keliling secara door-to-door dari satu rumah ke rumah lainnya. Selanjutnya ada evaluasi. Di tahap evaluasi merupakan tahap monitoring yang dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana setiap kegiatan yang berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan, adapun rancangan evaluasi memuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang telah dilakukan. Sekian penjelasan saya terkait usul program pemberdayaan masyarakat di Desa Duku Salam, Kabupaten Tegal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.